Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah studi hadis, cabang-cabang ilmu hadis. Ilmu hadis cabang-cabang ilmu hadis yang pertama ada ilmu Rijal al-Hadis, yaitu ilmu yang membahas secara umum tentang hal ehwal kehidupan para rawi dari golongan sahabat, tabi'in dan tabi'id dan tabi'in. Fokus utamanya yaitu identitas perawi, nama guru, murid, tempat tinggal, masa hidup. Lalu ada sifat perawi, seperti kejujuran, hafalan, dan ketelitian. Keterhubungan sanad, apakah perawi itu bertemu langsung dengan gurunya? Dengan ilmu ini, ulama bisa menilai kualitas sanad hadis. Karena itu, rijal ahadits disebut juga ilmu untuk mengenal siapa yang membawa hadis agar bisa diketahui tingkat keaslian hadis tersebut. Yang kedua ada ilmu al-jahr wal at-ta'dil, yaitu ilmu yang membahas pribadi hadis dari sisi penilaian. Apakah mereka dapat diterima atau ditolak riwayatnya. Fokus utamanya yaitu melihat sifat positif atau negatif Nah, dari kedua ilmu hadis tadi ada kesimpulan untuk perbedaannya. Untuk rijal al-hadis, kajian biografi dan sejarah hidup para perawi hadis. Nah, untuk al-jarh wal at-ta'dil itu kajian penilaian kredibilitas perawi hadis, diterima atau ditolak riwayatnya. Dengan kata lain, ilmu hadis al-jahr wa ta'dil merupakan bagian dari ilmu rijal al-hadis, tapi lebih spesifik pada aspek kritik kredibilitas perawi. Yang ketiga ada ilmu gharib al-hadis, ilmu yang membahas tentang lafadz-lafadz matan hadis yang sulit dipahami. Karena jarang sekali lafadz itu digunakan atau karena nilai sastranya yang sangat tinggi. Ulama memberikan perhatian besar terhadapnya karena memberikan manfaat berupa pengetahuan lebih jauh dan pemahaman kata-kata hadis. Jadi, memahami kosakata hadis dan maknanya merupakan langkah awal untuk memahami makna hadis dan menggali kandungan hukumnya. Yang keempat ada ilmu asbab wuridit al-hadis, ilmu yang menerangkan tentang sebab historis lahirnya suatu hadis yang dalam Al-Quran dikenal dengan ilmu asbab an-nuzul. Mengetahui peristiwa yang menjadi latar belakang disampaikan suatu hadis sangat penting untuk membantu mendapatkan pemahaman hadis yang sempurna. Yang kelima, ada ilmu nasih wa mansus al-hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang ayat atau hadis yang hukumnya dihapus, mansukh, dan ayat atau hadis yang menghapusnya, nasih. Ilmu ini bertujuan untuk memberi pemahaman agar umat tidak salah dan mengamalkan ayat atau hadis yang sudah tidak berlaku hukumnya. Yang keenam ada ilmu mukhtalaf hadis, membahas hadis-hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan. Ia berusaha menjelaskan, mengompromikan, atau menentukan mana yang lebih kuat. Mukhtalaf artinya berbeda atau tampak bertentangan. Dalam hadis, terkadang ada dua riwayat yang kelihatannya berlawanan, padahal sebenarnya bisa dijelaskan atau dipadukan. Ilmu ini berfungsi menjaga agar omongan tidak salah paham dan tidak mengira hadis saling bertentangan. Nah, yang ketujuh ada ilmu hal al-hadis, adalah cabang ilmu hadis yang membahas ilmu ulul hadis, ilal al-hadis, tentang cacat atau kelemahan tersembunyi dalam hadis yang tidak tampak secara lahiriah, tetapi bisa mempengaruhi derajat keabsahannya. Artinya ilal artinya penyakit atau cacat. Dalam ilmu hadis, yang dimaksud ialah penyebab tersembunyi yang merusak kesahihan hadis.
baik dari segi sanad maupun matan. Kesahihan hadis baik dari segi sanad maupun matan. Cacat ini biasanya tidak terlihat kecuali oleh ulama ahli yang sangat mendalam pengetahuannya tentang jalur periwayatan. Nah, jadi itu tadi adalah cabang-cabang ilmu hadis. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.